Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Halizal Alwi Cikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode ke-140, Rabu 12 Oktober 2022, kita edisinya podcast. Dan podcast hari ini terasa begitu istimewa karena kita kedatangan Pak Bupati Banyuasin, Bapak Haji Asqolani SHMH. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang ke studio dengan saya SN. Alhamdulillah. Dan tetap segar ya. Alhamdulillah segar. Walaupun hampir 1 hari ini full Pak ya. Iya, belum ada istirahat. Belum ada istirahatnya. Nah, mungkin obrolan pertama, berbagi pengalaman tentang rahasia fresh dan segar dari Pak Bupati Banyuasin. Iya, rahasianya sebenarnya cuman bicara tentang keikhlasan saja. Keikhlasan dalam kita bekerja, melaksanakan tugas sebagai orang yang diberikan amanah oleh Allah, oleh bangsa dan negara dan oleh masyarakat untuk berbuat sebuah kebaikan untuk bangsa dan negara. Oke, itu tips dari Jadi kuncinya ikhlas. Ikhlas ya. Kalau sudah ikhlas, selesai galau kan. Selesai galau ya. Itu tips sederhana ya dari Pak Bupati ya. Dan itu harus dipakai. Harus dipakai Karena ya. kalau tidak ikhlas, kita merasa lelah, capek, dan ya merasa terbebani. Dengan keikhlasan semuanya akan hilang. Yang kita dapatkan hanya sebuah kebahagiaan. Sebuah kebahagiaan, alhamdulillah. Keren kalau ini. Kalau sudah bahagia, segar kita. Segar ya. Makanya yang kita cari itu bahagia. Bahagia ya. Bekerja bahagia, senang. Penonton SN, seorang Bupati Banyuasin ini full kegiatan ya. Kalau kita follow Instagramnya itu sampai ke daerah pelosok, daerah perairan ya, bahkan ke daerah-daerah yang sangat dalam ya. Sudah semua 100%. Bahkan sudah beberapa kali. Contoh, kita daerah yang paling terjauh itu namanya di Desa Sungsang, Kecamatan Banyuasin 2, di Desa Tanah Pili namanya. Oke. Kalau dari Pangkalan Balai bisa 7 jam. 7 jam. Dan 2 jam naik mobil. Ya. 5 jam naik speedboat. Wah, perjuangan itu. Wah, luar biasa kita melewati laut. Yang tentunya kalau bicara laut ada gelombang, ombak, bahkan badai. Wah, ini. Nah, itu kita lalui demi kita ketemu dengan masyarakat kita di sana. Tentu ada sesuatu yang istimewa ya yang ditemukan oleh Pak Bupati ya saat kunjungan-kunjungan. Di antara sesuatu yang istimewa itu bisa diceritakan untuk penonton Lensa SN, Pak Bupati? Ya, banyak sebenarnya yang istimewa. Kenapa kita jadi mau turun terus ke bawah ke masyarakat? Yang pertama, masyarakat itu kalau kita datang ke desanya, ke kampungnya, merasa bahagia, senang, bangga. Oh, kepala daerah mau datang ke desa. Dan ada hal yang menarik, masyarakat nggak percaya. Ini benar Bupati atau enggak katanya. Benar Bu juga. Masa mau ke kampung kami yang seperti gini? Ke daerah-daerah yang masuk kan, ya Pak ya? Kan mereka merasa aneh kan. Iya. Masa seorang kepala daerah, seorang bupati mau datang ke desa yang terutama yang di daerah-daerah terpencil kan, daerah-daerah perairan mungkin Pak Asqolani ya. Beberapa kali kita temukan juga mereka histeris ketemu kita kan. Inilah sebenarnya sumber kebahagiaan kita ketika jumpa masyarakat. Tapi yang paling penting dari semua itu sesungguhnya kita begitu kita datang ke desa-desa itu kita bisa tahu persis apa permasalahan, apa harapan, keinginan daripada masyarakat yang ada di desa-desa itu, karena kita bisa melihat langsung apa yang terjadi, permasalahan apa, dan kita juga bisa mendengarkan langsung keluh kesah mereka, apa yang menjadi permasalahan mereka, apa yang menjadi harapan, keinginan mereka terhadap pembangunan, terhadap pelayanan. Jadi kita secara detail tahu secara komprehensif harapan, keinginan masyarakat secara umum. Dan yang paling penting Kak Agus, kita juga bisa merasakan apa yang mereka rasakan di kampung itu. Ternyata memang secara ekonomi barangkali, secara materi mereka kelihatan orang miskin ya, tapi dalam konteks materi. Tapi sesungguhnya mereka bahagia dengan kehidupan apa adanya bersama dengan alam, dengan kehidupan di kampung. Nah, dari situlah kita bisa
menjelmakan, kita buat sebuah konsep untuk membuat sebuah program yang kira-kira menyangkut berkaitan dengan harapan keinginan mereka. Keren sekali ya. Iya, karena kalau kita hanya mendengarkan laporan dari camat, laporan dari kades, dari lurah, ya kita tidak akan mendapatkan informasi yang lengkap, yang komprehensif kan. Ya paling-paling mereka laporkan Kak Gus yang baik-baik, yang bagus-bagus saja, ya. yang bagus-bagus. Jadi Pak Bupati bisa langsung dapat info dari lapangan ya. Makanya kita kalkulasikan, kita buat sebuah gagasan, buat program apa yang menjadi mereka. Seperti contoh, kita ada program bedah rumah untuk masyarakat yang tidak mampu. Karena kita lihat langsung, sedih, kasihan mereka kan, rumahnya kadang-kadang masih bagus lah, kandang ayam kayak gitu kan. Ya saya pikir ya inilah esensi kita sebagai apa namanya pejabat bupati yang sedang memberikan amanah ya, untuk memberikan fasilitas lah kepada mereka untuk ada perbaikan, perubahan ke depan. Oke. Bupati Banyuasin Pak Askolan ini sangat intens dengan dunia pertanian ya. Iya. Apa cita-cita Pak Bupati sendiri untuk bidang ini? Ya sebenarnya pertama memang Banyuasin ini adalah wilayah pertanian itu Kak Gus. Dan perlu diketahui Banyuasin ini 3 tahun terakhir ini dinobatkan sebagai penghasil pangan nomor 4 nasional. Ya. Dan nomor 1 di luar Pulau Jawa, dan nomor 1 di Sumatera, dan nomor 1 di Sumatera Selatan. Yang dulu tidak pernah dihitung Kak Gus. Iya. Dulu kita di Sumatera Selatan hanya nomor 5, nomor 6. Tapi alhamdulillah berkah Allah dan keuletan masyarakat, dibantu oleh semua stakeholder yang ada di Kabupaten Banyuasin, alhamdulillah kita bisa bahkan langsung loncat nomor 4 nasional. Dan mendapat penghargaan dari nasional ya? Iya, Presiden dapat PIN emas. PIN emas ya? Iya. Selamat ya Pak Bupati. Dan itu juga secara pribadi memang saya anak petani Kak Gus. Saya itu, kalau Kak Gus percaya, saya itu umur 40 hari, umur 40 hari sudah diajak orang tua di sawah Pak Gus. Iya. Tapi bukan bekerja saya itu, tapi saya di buai itu, buai. Oh, di Ayun ya. Dikenalkan sawah, dengan lingkungan sawah ya. Umur 40 hari sudah di sawah. Jadi naluri pertanian kita tuh sangat tinggi, walaupun sebenarnya disiplin ilmu kita kan sarjana hukum. Iya. Tapi semua itu tidak menghalangi daripada apa namanya naluri tani kita. Iya, makanya kita konsen, dan ini potensi yang luar biasa untuk Kabupaten Banyuasin di bidang pertanian. Tentang swasembada pangan ini ya Pak Bupati ya, mendapat apresiasi dan pujian khusus dari Wakil Presiden ya. Iya betul. Dan saya dengar ada bincang-bincang 15 menit khusus, 15 menit ya. Saya dipanggil khusus ke lantai 16 waktu itu. Nah boleh diceritakan ini apa? Tapi ini rahasia Kak Gus. Rahasia tapi diungkap di Lensa SN ini ya. Silakan cerita Pak Bupati. Jadi ternyata Pak Wakil Presiden Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin secara langsung dan tidak langsung dia mengikuti berita tentang perkembangan Kabupaten Banyuasin yang ada di Sumatera Selatan. Dan beliau sampaikan bahwa sekarang ini dunia katanya sedang mengalami krisis pangan. Karena dampak 2 tahun COVID-19, bahkan terakhir dampak perang dunia yang apa namanya Ukraina dengan Rusia. Dan ada beberapa negara yang sudah apa namanya mengalami krisis pangan. Makanya beliau sampaikan secara khusus, tolong Pak Bupati katanya untuk lebih dimaksimalkan lagi program pertanian kaitan dengan ketahanan pangan. Karena beliau tahu Banyuasin adalah nomor 4 nasional. Dan saya ceritakan bahwa kita di samping apa namanya memang betul-betul konsen serius di dalam urusan ketahanan pangan, kita juga menyemangati masyarakat kita agar ada tambahan kegiatan program lagi, seperti ada gerakan bersama masyarakat, kertas, tanaman sayur mayur, pelihara ikan, unggas, baru di Banyuasin. Ini salah satu penopang untuk ketahanan pangan. Karena hal yang paling terpenting itu soal pangan. Jadi dalam kondisi dunia seperti apapun, kalau kita punya pangan yang cukup, rakyat kita aman. Karena yang paling penting itu kan perut ya. Jadi paling penting itu. Kalau perut kenyang aman Pak ya? Aman. Dampaknya luar biasa tentang kecerdasan, tentang kesehatan, tentang kriminalitas, itu kaitan dengan
Iya. Pangan juga, kalau orang lapar, bayangkan mereka kurang cerdas, pendidikan seperti apa, terus kesehatannya juga seperti apa. Kalau orang lapar kan gizinya kan kurang kan. Iya, benar sekali ya. Makanya pembangunan apapun yang kita lakukan, pangan itu yang utama. Dan memang Banyuasin potensinya itu. Dan juga kita juga sebagai bupatinya hobinya di pertanian juga seperti itu. Ya. Jadi sinkron. Dan luar biasa ya, ternyata mendapat perhatian khusus dari Wapres ya, Wapres. Pak Bupati ya. Ya. Oke. Kemudian untuk meningkatkan hasil pertanian, tentu ada teknologi pertanian Pak Bupati ya. Dari Ya. video terakhir yang kami terima itu ada, Pakai boleh drone. diceritakan ini, boleh Pak Bupati? Jadi kita ini sebenarnya akan mengalami krisis kader-kader petani karena petani-petani yang lama yang lawas, petani-petani tradisional ini sudah mulai menua, bahkan ada yang sudah banyak sudah tidak mampu lagi untuk bertani. Jadi otomatis pemerintah harus bertanggung jawab untuk menyiapkan para petani milenial. Jadi kita ada konsep petani milenial di boleh diceritakan Banyuasin. ini Pak Bupati? Karena masa depan pertanian, walaupun sawah kita bagus, teknologi kita bagus, kalau petaninya nggak ada, nggak bisa. Iya. Nah, makanya kita juga harus dari sekarang kita harus menyiapkan petani-petani milenial. Nah ini ada problem, petani-petani milenial yang sarjana pertanian itu kurang suka dia bertani Kak Gus, karena dianggap kalau bicara petani itu kan kotor, panas dan segala macam yang kira-kira yang tidak membuat mereka menjadi terhormat. Bahasa-bahasanya kan seperti itu. Nah, dengan adanya teknologi-teknologi yang baru, nah inilah kita untuk menarik perhatian, menarik minat para milenial, sarjana-sarjana pertanian yang baru untuk turun petani. Karena sekarang kita sudah menggunakan teknologi Kak Agus. Olah lahan tidak pakai cangkul lagi, sudah pakai T4, terus hand traktor, traktor, pakai John Deere. Panen juga tidak pakai tuai lagi, sudah pakai combine, sudah otomatis dia semuanya sudah menggunakan teknologi. Bahkan teknologi yang tercanggih pada saat ini melakukan penyemprotan itu pupuk penyebaran racun untuk gulma. Itu pakai drone ya, tanpa awak. Dan itu sudah diterapkan di Banyuasin? Sudah. Kita kalau secara menyeluruh belum. Ini baru uji coba tahun kemarin. Ternyata sangat efektif dan efisien sekali Kak Gus. Jadi tenaga kerja 20 orang bisa diganti sama drone satu yang tenaganya hanya 2 orang. Dan pengerjaan lebih cepat. 15 menit bisa 2 hektar. Bayangkan. Ini bisa diprotes warga nih. Ada warga yang tidak diperkerjakan nanti. Gimana? Nanti ada warga yang protes ini. Enggak protes, bahkan ini akan membantu mereka. Karena tenaga pertanian, tenaga kuli ini sudah tidak banyak lagi Kak Agus. Makanya mereka kita latih, kita didik untuk untuk menggunakan teknologi. Nah, dengan teknologi mereka bekerja tidak lagi di lahan sawah, mereka sudah bekerja dari rumah, sudah pakai remote control, dengan smartphone ya. Iya betul. Bagaimana respon masyarakat Banyuasin sendiri secara umum untuk aplikasi teknologi ini? Sebenarnya sangat menerima dengan teknologi itu, tapi jadi sekarang persoalannya mereka belum mampu menguasai teknologi itu. Oh, ini tergantung kesiapan ya. Namanya petani kan tamat SD, SMP, mau kita paksa menggunakan teknologi kan tidak mungkin Kak Agus. Makanya kita butuh petani milenial yang kita siapkan itu. Mereka yang nanti akan mengoperasikan teknologi yang sedang kita rencanakan di Kabupaten Banyuasin ini. Mantap ini program-program dari Bupati Banyuasin ya. Kemudian kita ngobrol ke di luar pertanian ini Pak Bupati ya. Seorang Bupati Banyuasin ternyata aktif di medsos ya. Saya lihat ini ya, sering posting beragam kegiatan ya. Itu yang mengelolanya siapa itu Pak Bupati? Ada yang saya kelola sendiri, seadanya, semampunya, sebisa-bisanya. Ada yang dari Kominfo, ada yang dari protokol yang juga ikut membantu untuk menyebarluaskan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Fungsi medsos sendiri untuk Pak Bupati gimana saat ini? Pertama kita bisa mengekspos tentang kegiatan-kegiatan kita, kegiatan pemerintah daerah, dan yang paling penting kita cepat dapat informasi Kak. Cepat sekali ya. Dengan adanya medsos ini cepat sekali kita. Kejadian sekarang langsung tahu kita, tidak ada jeda lagi. Benar. Kan ada live, kan pakai streaming segala macam. Jadi kejadian sekarang langsung
terinformasi. Di medsos juga Dari kita medsos. dapat black campaign Pak ya. Iya, Pernah betul. mengalami Pak Bupati? Bukan pernah, sering. Sering ya. Nah, Sering. bagaimana nih kiat bijak dari Pak Bupati menghadapi black campaign Ya, ini? kalau black campaign yang kita dapatkan ya kita kalau saya banyak saya diamin aja. Oh, didiamin aja. Ini Diam strategi dari Pak Bupati ya. Jadi banyak saya diamin. Uh-huh. Karena kalau kita jawab secara vulgar, akan serangannya akan Makin menjadi-jadi. makin kan. menjadi-jadi, ya. Tapi ketika kita diamin dan mungkin kita imbangi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, ya itulah jawabannya. Oh, jawabannya ya. Iya, jadi kita tidak jawab materi apa yang di black campaign kan, seperti contoh Pak Bupati seperti ini. Oke. Ah, kita buat kegiatan apa sih? Apa kegiatan religius, apa kegiatan memperhatikan Bapak Bupati apa namanya sombong kayak itu. Ah, kita apa namanya kita buat kegiatan yang kira-kira memberikan santunan. Artinya kan kita tidak sombong, kita menyapa masyarakat. Jadi kita jawab seperti itu aja. Tapi Pak Bupati menikmati ya medsos ini ya. Ya menikmati lah, karena Menikmati ini ya. sudah apa namanya Sudah zamannya, sudah Pak, ya? zamannya. Kalau kita tidak mengikuti, kita akan ketinggalan, Gus. Oke. Iya. Ada pesan khusus untuk masyarakat Banyuasin tentang pemakaian Ya. medsos ini Pak Bupati? Saya berharap tetap mengedepankan etika, jangan menyerang tanpa apa namanya tanpa dasar, dan buat apa namanya status-status yang kira-kira mendidik lah, Yang mendidik ya. yang mengedukasi, dan ya bolehlah hiburan-hiburan, Hiburan ya. tapi jangan ada hinaan, jangan ada caci maki, apalagi sampai menyerang pribadi-pribadi, dan itu tidak baik saya kira. Oke. Jadi kita buatlah yang sifatnya yang mendamaikan, Mendamaikan, jadi ya. sejuk lah kita. Oke, siap. Nah, ya. itu harapan kita dengan Kemudian masyarakat. medsos juga tidak bisa terlepas dari pilkada ya Pak Bupati Ya, ya. betul. Menjelang pilkada 2024 ini orang pasti menilai ya. Betul. Oh, ini menjelang pilkada ini aktif di medsos ya. Kalau Pak Bupati sendiri menanggapi ini gimana Pak? Ya, yang namanya pendapat ya, Ya. pasti bermacam-macam, beragam-ragam pendapat. Dan itu sah-sah saja karena ini kaitan dengan apa namanya politik, mencari simpatik. Ya. Dan hal itu di dunia politik ya dibolehkan dan sangat apa namanya? Sangat lumrah lah kira-kira. Sangat lumrah, ya. Sangat lumrah, dan itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh sah-sah saja Sah-sah Pak Bupati. saja untuk kepentingan politik kan. Oke. Tapi kalau kita tidak hanya itu, memang dari awal kita mengikuti kegiatan medsos ini ya apa adanya seperti itu. Bukan hanya untuk pilkada saja, tapi memang untuk mengedukasi, untuk menyebarberitakan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah yang punya nilai manfaat bagi masyarakat kita. Oke, siap Pak Bupati ya. Dan penonton Lesa SN saat rekaman ini berlangsung, kita ditemani beberapa orang ya di belakang layar ya. Ada Pak Kadis Kominfo Yang baru, yang anyar. yang baru ya. Dr. Salni Pajar. Oke. Nanti ditampilkan ya tim kreatif fotonya ya. Oke, kemudian ada Pak Profesor siapa tadi, Pak? Profesor Faisal. Profesor Faisal. Guru besar UIN Raden Bata Palembang. Oke, ini yang muncul di IG Koran SN kemarin ini. Iya, dia ikut mendampingi. Kemudian ditemani juga oleh rekan-rekan Kepala Dinas Pertanian. Kepala Dinas Pertanian. Yang anyar juga, Yang anyar juga ya. Selamat datang di Studio Lensa SN ya. Dan kita ada tim kreatif, ada Dedi dan Andi. Dedi kayaknya ada yang mau ditanya tadi untuk Pak Bupati. Silakan Dedi. Terkait pertanyaan ini Pak Bupati, mungkin kedepannya ada terobosan baru yang akan dilakukan Pak Bupati untuk menaikkan ranting dari peringkat 4. Ya, menjadi naik lagi. 3, 2, Tiga atau satu ya Pak Bupati ya. Saya sangat yakin dan Haikal yakin suatu saat nanti Bisa ranking Banyuasin satu nomor ya. satu. Wah keren Bisa. ini ya. Kenapa saya katakan itu? Karena Banyuasin ini punya lahan sawah yang sangat Banyak luas, ya. Sangat yang luas ya. kedua punya petani yang sangat ulet, Mm-mm. dan pemerintah daerahnya sangat konsisten, Iya. fokus terhadap pertanian ini. Makanya saya sangat yakin. Entah tahun keberapa Entah nanti. tahun berapa ya. Mungkin di periode kedua ya. Amin Pak ya. Amin. Amin. Bicara tentang periode kedua nih Pak ya. Oh, Iya. maaf motong ini Pak. Untuk Pilkada 2024
Persiapannya gimana nih Pak Bupati? Ya sebenarnya kita tidak ada persiapan khusus ya. Tidak ada ya. Tidak ada persiapan khusus karena sekarang kan kita sedang menjabat. Jadi masyarakat bisa menilai sendiri Bisa apa yang menilai kita sendiri. lakukan, apa yang kita perbuat, program seperti apa yang mereka rasakan. Jadi kalau kepala daerah yang masih menjabat sebenarnya tidak perlu ada persiapan khusus Tidak ada, untuk ya. kebanyakan, tidak perlu lagi. Tidak perlu. Jadi apa yang dilakukan masyarakat dengan sendiri sudah menilai. Kalau kita Kak Agus barangkali ya ikuti aja perkembangan, Ikuti jalan ya, zaman ya, ikuti. Yang penting pada saat ini saya dengan Pak Dede Selamat fokus aja dengan program-program yang kita sudah canangkan, yang sudah kita susun, yang sudah kita anggarkan untuk kita laksanakan secara maksimal, memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Kita sapa masyarakat dari desa ke desa. Dari situ mereka bisa menilai apakah ini cocok untuk melanjutkan atau tidak. Kita serahkan kepada masyarakat. Kayaknya cocok ini, amin ya. Amin, 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 amin. Sudah mulai banyak yang pendekatan kayaknya Pak Bupati ya, untuk menjadi calon wakil mungkin ya. Sampai hari ini belum ada. Oh, belum ada ya? Belum ada. Belum ada. Jadi karena saya bukan menghindar ya, bukan menghindar untuk apa namanya, untuk bicara tentang Pilkada 2024. Karena saya sedang menjabat Bupati. Rasanya kurang etis kalau saya bicara tentang 2024 padahal masih 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Sekarang lebih baik saya lebih fokus untuk menyelesaikan masa jabatan saya yang masih tinggal 1 tahun lagi. Tinggal 1 Ngapain saya fokus untuk pilkada? Oke. Siap. Nanti setelah selesai baru bicara tentang pilkada. Tapi karena ini ditanya ya harus dijawab lah Kak Agus. Oke, siap. Gak dijawab nanti Kak Agus marah lagi. Tapi kayaknya apa namanya, deru ombak kencang ini di 1 tahun terakhir ini ya, Ya, untuk Pak Bupati. Bagaimana? Tampaknya Pak Bupati sangat tenang ya menghadapi ini semua ya, dan kayaknya tidak ada emosi ya. Iya. Nah, ini strategi apa yang dipakai Pak Bupati ini? Ya kita kembali lagi kepada Allah. Iya. Karena yang mengatur bumi dan langit dan segala isinya dan apapun yang terjadi dengan diri kita Iya. sesungguhnya atas izin dan kehendak Allah. Kalau kita sudah kembali kepada Allah, apapun yang terjadi dengan diri kita, insya Allah kita akan tenang. Makanya kita ikhlas-ikhlas sajalah. Ikhlas. Karena tidak mungkin suatu hal peristiwa itu terjadi dengan sendirinya kalau tidak seizin dan kehendak Allah. Dan kita yakini semua yang terjadi dengan diri Adinda yang mungkin pernah viral ya, kaitan rumah tangga. Ya ini kan suatu peristiwa yang menjadi pelajaran saya dan keluarga dan pelajaran bagi masyarakat juga. Makanya saya bilang biarlah aku yang jadi contohnya. Memang sebagai bupati, sebagai kepala daerah memang kurang baik ya, tapi kan hal yang sangat prinsip, keputusan yang sangat berat. Tapi harus kita ambil keputusan. Tidak bisa kita tidak mengambil sebuah keputusan dengan segala risiko. Sekali lagi kita kembalikan kepada Allah. Apapun yang terjadi dengan diri kita. Wah, ini rahasia dari iya. apa ini? Gaya Pak Bupati yang tenang, kalem ya. Ya kalau kita tidak kembali kepada Allah ya kita akan akan susah, akan menderita, akan ya segala macam. Tapi ketika kita kembali kepada Allah, semua urusan kita insya Allah akan selesai. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dan tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah menghendaki. Jadi kenapa kita harus susah-susah Kak Agus? Susah-susah ya. Ya kita harus bahagia Kak Agus. Dan semuanya dihadapi semua pertanyaan-pertanyaan Jadi wartawan ya. yang penting kita bisa menikmati saja pertanyaannya dijawab. Ya saya tahu persis Kak Agus kan mau nanya yang detail tapi agak kurang segar kayak gitu. Ini Tak apa-apa ya. Ini celakanya kalau sudah terlalu akrab ya. Iya. Mau tanya yang bagian itu jadi nggak enak ya. Banyak ada lemaknya. Mungkin ada pertanyaan kedua dari Dedi. Iya, Dedi tidak apa-apa deh. Dedi. Mungkin terkait pilkada mungkin ya. Iya. Pilkada lagi ini ya. Ya tidak apa-apa. Isu seksi ini pilkada Pak Bupati. Pilkada 2024 sepertinya masyarakat mulai melihat pembangunan di Baju Asin Pak ya. Ya infrastruktur ya. Lagi ada 76 Penghargaan yang diterima Iya, oleh Pak Bupati selama menjabat. Apakah ke depan pembangunan tersebut akan mendongkrak popularitas Oh, maksudnya. iya. Dijadikan popularitas ya. Jadi sebenarnya kita tidak juga berpikir ya bahwa apa yang kita lakukan itu akan menjadi
menjadi pembicaraan di tengah-tengah masyarakat. Tapi yang penting kita ikhlas saja membangunkan jalan, infrastruktur, jembatan, dermaga, dan ya karena menjadi kewajiban kita. Jadi dengan sendirinya masyarakat ya akan menilai sendiri apa yang kita lakukan itu manfaat tidak yang kita bangunkan itu untuk mereka. Dan alhamdulillah manfaatnya luar biasa, responnya sangat positif dan masyarakat sangat senang. Sangat senang ya. Ya, kan contoh gini Kak Gus, seperti ke Pulau Rimau, Selat Penogoan, Muara Padang, Muara Sucian. Yang dulu kan jalan lumpur ya? Mobil nggak bisa lewat. Sekarang sudah kita cos ya? Seperti jalan tol. Iya. Dan saya lihat itu di IG-nya Pak Askolani ya. Iya. Sama Saifuddin ya, sering live ya, tentang pembangunan jalan ini ya. Tapi di tengah banyaknya pembangunan jalan masih ada juga yang protes. Bagaimana ini Pak Bupati? Iya, memang begitu kita bangun jalan di beberapa ruas kan belum sempat kita cor kan. Jadi yang namanya masyarakat banyak Kak Agus. Jadi kita lebih kurang 2000 kilometer jalan yang harus kita selesaikan. Bayangkan sekarang baru kita dapat selesaikan 200 sampai 300 kilometer. Gitu. Jadi masih ribuan lagi. Jadi wajar kalau masih banyak yang kok kenapa kami belum dicor? Kenapa kami belum minta dibangun? Ya? Yang itu sudah, kenapa kami belum ya? Tapi Pak, sudah kita programkan semua Kak Gus. Ini kaitan dengan penganggaran saja yang dananya memang tidak mungkin kita menyelesaikan dalam pembangunan yang sifatnya serentak, tidak mungkin karena bangun jalan ini sangat mahal sekali Kak Gus. Tapi dengan pertanyaan tadi, dengan 76 penghargaan yang kita dapatkan ini sebenarnya esensinya untuk memotivasi kita saja bahwa apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu sudah mendapat penilaian baik dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat, dan bahkan ada dari pihak swasta kemarin memberikan penghargaan kaitan dengan Banyuasin Religius. Kita kemarin sempat di tahun ini mendapatkan penghargaan dari lembaga dunia kaitan dengan kita bisa mampu mengajak warga kita menghatamkan 30 juz Al-Quran selama 4 bulan dengan jumlah yang sangat fantastis, 56.000 orang. Wah, ini terbanyak dan bahkan di dunia karena dilakukan secara serentak Kak Gus. Iya. Salah satu. Dan penghargaan di tingkat nasional juga banyak kita dapatkan. Di samping nomor 4 nasional penghasil pangan, kita juga ada inovasi-inovasi yang terbaik di nasional juga. Terutama inovasi jam kunci, memberikan pelayanan kepada masyarakat kita kaitan dengan administrasi kependudukan. Jadi kita buat KTP ke daerah-daerah langsung jadi dia foto, langsung jadi dan gratis. Dan ini inovasi terbaik di Indonesia, namanya jam kunci, memberikan pelayanan terbaik. Dan kemarin juga 2019 kita dapat penghargaan juga secara nasional juga menggunakan pemilihan kepala desa secara e-voting, secara serentak. E-voting ya. Dan itu kita menang di tingkat nasional dan kita ditarungkan di tingkat Asia Tenggara. Kemarin mewakili Indonesia. Alhamdulillah kita nomor 2 di Asia Tenggara, mewakili Indonesia. Hanya kalah dengan Malaysia. Singapura kalah dengan kita. Wah, mantap ini ya. Dan banyak inovasi-inovasi lainnya. Mungkin karena terlalu banyak prestasi yang diraih Banyuasin ya. Hingga di tahun-tahun terakhir masa jabatan Pak Bupati ini banyak yang menyerang mungkin ya. Iya, yang namanya politik kan pasti diserang Kak Gus. Nggak ada yang tidak diserang. Cuman kita lihat serangannya saja. Serangan seperti apa kan. Ya kalau diserang tentang kebijakan pembangunan ya oke-oke saja. Tapi ya kalau sekarang ini kan sudah menyerang masalah urusan pribadi kan. Urusan pribadi ya. Nah, jadi itu namanya pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter ya. Ya, tapi dalam politik masih dianggap sah-sah saja juga. Makanya tidak perlu kita tanggapi juga secara nasional yang kata Kak Agus tadi. Tetap kalem ya. Lah iyalah Kak Agus. Semuanya kan kita serahkan dengan Yang Maha Kuasa Kak Agus. Penonton Lensa SN, tanpa terasa hampir 30 menit obrolan hangat kita dengan Bupati Banyuasin Bapak Askolani ya. Dan kita hampir di akhir obrolan ini Pak Bupati. Dan biasanya tidak terasa. Dan untuk Lensa SN biasanya di akhir obrolan itu ada pesan dan kesan ya. Dan karena Pak Bupati ini sangat merakyat dengan masyarakat Banyuasin, mungkin pesan untuk masyarakat Banyuasin secara umum. Silakan Pak Bupati. Baik, terima kasih pada Kak Gus dan SN yang telah memberikan kesempatan pada kami
untuk melaksanakan wawancara singkat lah kaitan dengan program-program Kabupaten Banyuasin. Terutama yang paling terpenting untuk masyarakat Kabupaten Banyuasin untuk terus semangat beraktivitas sesuai dengan profesi kita masing-masing. Yang bertani juga semangat bertani, dan yang profesi bekerja juga tetap semangat bekerja. Dan mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu sama lain, bangun kekompakan sesama masyarakat Kabupaten Banyuasin untuk sama-sama kita mewujudkan Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera. Jadi kita ada visi misi Kak Gus, Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera, yang di dalamnya ada 7 program pokok andalan kita, Banyuasin cerdas, Banyuasin sehat, dan seterusnya. Dan ada 12 gerakan bersama masyarakat Kabupaten Banyuasin. Di antaranya ada gerakan sedako, namanya bangun gerakan beramal. Ada gerakan gotong royong, kami sebut dengan gerakan garong. Ada gerakan pro rakyat, itu gerakan untuk membedah rumah rakyat yang tidak layak huni. Gerakan gertas, gerakan tanaman sayur mayur. Ada gerbang perak, gemar tugas, dan juga ada si manis, gerakan membaca dan menulis. Ada gerakan Banyuasin religi untuk pembangunan pondok pesantren dan rumah tahfiz di Banyuasin. Dan terus bersemangat bersama dengan pemerintah Kabupaten Banyuasin, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa. Ayo kita guyup menjalankan ibadah kita sesuai agama kita masing-masing. Insya Allah apa yang kita lakukan dengan ketulusan, keikhlasan kita, insya Allah mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dapat ridho, insya Allah semuanya akan selesai dengan baik, Agus. Itu saya pesan masyarakat, jaga kesehatan, kekompakan, guyup. Kalau bahasa Badi Selamat kan guyup. Untuk membangun Kabupaten Banyuasin yang kita cintai. Kita yakin dan haikul yakin Banyuasin akan bangkit, adil dan sejahtera. Saya dengan Pak Di Selamat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin periode 2018 yang insya Allah akan berakhir di September 2023. Kami tetap semangat untuk membangun Banyuasin, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan segala bidang, Kak Gus. Dan tentunya kami kepada masyarakat mohon doa, mohon dukungan, dan mohon doa yang paling penting agar diberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan untuk membangun Banyuasin dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Banyuasin secara maksimal sampai akhir jabatan kami di periode yang pertama ini. Periode yang pertama. Periode kedua terserah Anda. Menuju periode kedua ini Pak ya. Amin Ya. Demikian ya. Terima kasih banyak kehadiran Pak Bupati Askolani ya. Terima kasih kembali. Sudah hadir dan sudah bincang-bincang dengan dengan saya, dan kita akan sajikan nanti untuk penonton Lensa SN ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.